kalau kamu pisah dari aku, ya udah aku bakal masuk ke lubang hitam biar dia nggak bisa nikah sama cowok lain gitu kan. Jadi dibikin, maaf ya, bagian bawahnya itu rusak serusak-rusaknya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue ngedatangin salah satu narasumber lagi nih. Nah, narasumber gue ini tuh bisa dibilang cantik lah ya. Dia tuh punya pengalaman tentang keluarga pribadinya nih, yaitu dimana keluarganya tuh atau ibunya pernah ngalamin yang namanya kejadian ya bisa dibilang disantet lah, dan disantetnya itu sama mantan suaminya. Dan menurut si orangnya ini, dia tuh sempat ngeliat yang namanya kuntilanak merah. Nah, buat lu, menurut lu nih ceritanya bakalan kayak gimana? Buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang pengen ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua, yaitu samsul.1010. Apalagi habis lebaran nih, gua bakalan banyak banget ngadain open trip. Dan gak usah baca lagi, kita mulai ke gosip horor. Gosip horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan kenalan dulu sama kakaknya yang ada di sebelah ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama aku Owi Mati. Asal aku dari Kota Bambun Utara, Papua. Oh iya. Kesibukannya apa sekarang Kak? Aku lagi ngambil matkul sama ambil freelance. Oh, lagi matkul sama freelance aja. Udah semester berapa sekarang Kak? Semester baru sih Kak. Oh baru. Iya, baru. Ya udahlah, buat si kakaknya kita semangatin aja ya kuliahnya. Oh iya Kak, kemarin kan kakak juga di waktu WA juga sempat cerita tentang pengalamannya ya Kak. Aku tuh pengen tahu coba dari awal ceritanya tuh kayak gimana sih Kak? Mungkin mau disclaimer dulu ya Kak. Jadi ceritanya mungkin aku bakal ngajak kakak sama mungkin penonton di cerita yang alurnya itu maju mundur Kak. Oh gitu, oke siap. Jadi mungkin ini ceritanya bisa aku kasih judul akibat kiriman santet dari ayah kandung membuka gerbang kepekaan di dalam diri sendiri gitu Kak. Jadi ini ceritanya udah lumayan lama sih Kak, terjadinya pas aku kelas 1 sampai kelas 2 SMP. Kelas 1 sampai 2 SMP? Iya. Awalnya itu orang tua tuh hubungan antara ibu sama ayah aku emang rada chaos gitu Kak. Gara-gara ya aku nggak terlalu mempermasalahkan ayah aku kenapa ngirim begitu ke ibu tadinya tujuannya, karena mungkin beliau juga sakit hati mungkin Kak karena diceraikan sama ibu aku. Jadi ibu aku yang menceraikan ayah kandung aku Kak. Jadi ayah nggak terima gitu. Nah terus awal mulanya tuh kayak gimana tuh? Mulai jadi ada kejadian-kejadian anehnya tuh. Nah awal mulanya tuh udah selesai mereka pisah lah Kak, istilahnya udah sidang segala macam, udah sah. Mereka bukan sepasang suami istri lagi. Ibu tuh tiba-tiba sakit Kak. Sakit apa tuh? Sakitnya menurut medis itu mudah untuk disembuhkan, kayak cuma lambung gitu sama vertigo doang. Tapi anehnya itu kenapa nggak sembuh-sembuh sampai 7 tahun baru. Sampai sekarang juga masih suka ngerasain sakitnya sih Kak, tapi berangsur-angsur pulih daripada sebelumnya. Gitu, penyakitnya itu gara-gara apa? Kurang tahu Kak. Aneh, tiba-tiba sakit aja. Sampai saking parahnya itu ibu aku udah sempat diasinin. Itu parahnya kenapa tuh?
sebelum jatuh sakit, ibu aku tuh kayak lagi nonton TV nih Kak. Nah tiba-tiba beliau tuh ngeliat kayak ada bola, bukan bola api, jadi kayak bola bersinar gitu, masuk ke kolong tempat duduknya Kak. Pas ibu aku lihat itu nggak ada apapun. Nah tapi ibu aku masih kayak denial aja, oh mungkin itu cuma halusinasi kali atau apa, nggak dihiraukan lah Kak. Terus dan ibu aku juga sama keluarga besar sebelum kejadian ini tuh nggak percaya Kak sama hal gaib, hal mistis gitu, kayak hidupnya logis aja lah gitu. Nah terus di suatu malam menjelang maghrib ada satu kejadian lagi yang abis kejadian itu tuh ngerubah semuanya Kak. Jadi saksinya itu ada aku, kakek aku, adik aku sama ibu kan. Sama lagi nonton TV, kalau ibu aku ya lagi baca Yasin gitulah. Tiba-tiba di kamar aku kan pintunya sengaja dibuka kan Kak, pintu kamarnya. Tiba-tiba tuh ada kain jatuh dari atas, tapi kita ngelihat bentuk kainnya. Tapi kainnya nggak ada Kak. Nggak ada ke bawah? Iya, nggak ada. Nah sejak saya saat itu tuh keadaan rumah tuh jadi chaos Kak. Jadi hawanya panas gitu, nggak betah di rumah. Terus ibu aku tiba-tiba jatuh sakit aja. Itu tuh jadi kan udah cerai tuh. Iya. Nah udah mulai kayak gitu tuh berapa bulan dari perceraian? Lumayan cepet Kak, 2-3 bulan. Kenapa kita merujuknya ke ayah aku? Sebab dia pernah bilang kayak begini, kalau kamu pisah dari aku, ya udah aku bakal masuk ke lubang hitam. Nah pikiran aku sama ibu aku, lubang hitamnya mungkin kayak obat-obatan atau main perempuan, kan kita nggak tahu ya Kak. Nggak taunya ya mungkin ini karena mama aku sakitnya udah tahun-tahunan, jadi bukan cuma medis, kita berobat ke non medis juga. Dan ya kata orang yang bisa ya memang ini tuh kiriman gitu. Tapi ada yang bilang, ada yang nyebutin kirimannya dari siapa-siapanya, ada yang enggak gitu. Nah jadi kita baru tahu maksud dari ayah aku itu lubang hitam, ya berarti dia main magic. Oh iya ya kedukun lah ya. Dan sekarang masih sakit juga ibu aku? Oh alhamdulillah udah berangsur pulih Kak. Yang paling parah tuh kejadiannya pas apa tuh? Ada kejadian yang paling parah banget nggak? Oh itu Kak, jadi sakitnya mama aku tuh dibikinnya biar dia nggak bisa nikah sama cowok lain gitu Kak. Jadi dibikin, maaf ya, bagian bawahnya itu rusaknya Kak. Rusak kayak gimana maksudnya? Jadi kan tadinya ibu aku kira mungkin ibu aku takutnya kena kanker cervix atau apa gitu ya. Terus sampai dia berobat ke spesialis kandungan gitu, yang dokter yang lebih ngerti lah Kak. Terus pas dicek lab pun hasilnya ya cuma biasa, nggak ada keganasan atau apapun, tapi kok sampai separah ini gitu. Terus dokternya nyaranin sampai ibu kayaknya harus ke orang yang bisa deh, bukannya kenapa-napa. Kasusnya ibu biasanya 2-3 pertemuan, bahkan paling lama itu cuma 5 pertemuan aja udah sembuh. Tapi kok ibu lama banget ya gitu. Dan itu saran dari dokter gitu? Iya. Maksudnya disuruh berobat tanpa non medis gitu? Iya, sampai kayak gitu Kak. Terus ada kejadiannya tadi kan, ada satu kejadiannya tuh ngelihat kain. Terus ada kejadian lagi yang ini nggak? Oh kalau ibu banyak Kak. Dia jadi sering ngelihat penampakan gitu Kak. Penampakan apa tuh? Kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, semua. Bahkan pas mama aku, ibu aku udah sempat diasinin itu, dia sampai bisa ngelihat, ya aku kurang tahu ya sebutannya apa, tapi yang dia deskripsikan itu kayak orang berjubah gitu Kak. Terus pakai bawa tongkat kayak sabit gitu, entah
entah mengapa kayak mungkin malaikat maut kali, sampai ibu aku ketakutan bilang kayak, tolong ya kak, kalau misalkan mama nggak ada tolong jaga adik kamu gitu, mama udah nggak kuat. Di situ kita nangis bareng-bareng kak, saking takutnya. Terus bisa sekarang udah alhamdulillah udah membaik. Terus ada kejadian lagi nggak setelah itu tuh? Nah itu jatuhnya langsung nimpa aku. Nah itu kenapa? Setelah mama aku sudah agak membaik, itu jatuhnya ke aku kak, terornya. Nah itu kenapa tuh? Nggak tahu ya kak, terornya bisa kenapa, tapi dari orang yang bisa, yang kita udah tanya-tanya, dari keluarga aku tuh emang udah ada bakat bisa ngelihat makhluk halus, bisa ngobatin orang, buka jasa gitu. Sebenarnya di keluarga ibu aku tuh hal kayak gini tuh bukan hal yang tabu banget, udah biasa lah. Tapi dari pihak ibu akunya sendiri masih denial kayak udah tahun segini kok masih percaya kayak gitu. Sampai pas kena baru kita semua percaya kayak gitu. Terus kakak pernah ngalamin kejadian apa aja? Aku pernah diliatin kuntilanak merah kak, sampai kejang. Di kamar. Oh di kamar? Iya. Itu kejadiannya gimana? Jadi saat ibu aku udah pulih nih, belum pulih sepenuhnya, aku tuh dapet teror ya, sama kayak ibu aku alamin, kayak sakit dulu. Sakitnya itu tiba-tiba aja kak. Aku inget banget itu pas UN, lagi UN terus sakit gitu, sampai aku nggak sesakit-sakitnya aku masih bisa sekolah. Kalau itu buat jalan aja itu susah kak. Agak lumayan lama sih, 1 bulan itu ngerasain badan capek, secapek-capeknya, kayak pudak tuh ditaruh karungan beras yang berapa kilo gitu kak, saking beratnya. Nah tiba-tiba udah sakit parah, aku tuh demam tinggi kak, demam tinggi. Nah terus di dalam penglihatan aku tuh aku lagi tidur, semuanya keadaannya gelap. Tiba-tiba ada satu wajah perempuan yang aku lihat, mukanya itu warna hijau kak, kayak hijau pucet gitulah. Aku susah ngejelasinnya kak. Terus kayak tubuh aku tuh ada yang muterin, aku diajak muter di atas kasur itu berasanya. Tapi putarannya itu berawanan arah jarum jam kak, jadi ke kiri gitu loh. Nah tiba-tiba aku langsung bangun kan. Dan pas aku lihat pertama kali itu ada kuntilanak merah itu berdiri di pas tatap-tatapan sama aku kak, gitu. Tapi posisinya aku lagi berbaring di atas kasur. Terus ada ngerasa sesuatu nggak pas lagi kayak gitu tuh? Kejang. Menurut orang rumah yang jagain aku tuh kejang, posisinya sambil matanya melotot gitu. Mereka nggak ngelihat apa-apa. Sampai saking parahnya aku kejang, kasur yang aku tidurin itu sampai getar kak. Iya. Dan itu bisa sembuhnya gimana? Kenapa? Sembuh dari itu? Kita diruqyah, satu keluarga. Di ruqyah. Sampai harus pindah rumah sebentar lah. Harus pindah rumah sebentar juga. Berarti parah juga ya. Iya. Selain kakak sama ibunya, ada yang ngalamin lagi kayak gitu? Karena yang tujuan terornya tuh emang ke kami berdua. Terus bapak tuh sempet apa sih, ngaku nggak kalau itu yang ngelakuin dia? Nah, ya. Karena beliau juga sempat datang kan, dan di situ juga mama lagi diobatin sama salah satu orang pintar. Nah, dia sempat ngaku, iya saya yang bikin, saya tuh sakit hati sama kamu, kenapa kamu ceraiin saya gitu. Ya namanya hal kayak gitu kan kak, kita belum sempat ngerekam, belum sempat ngapa-ngapain, jadi nggak ada bukti kan. Jadi dia bisa aja sekarang ngelak gitu. Tapi ya sekarang udah baik sih. Aku nggak menyalahkan sepenuhnya ini salah beliau, karena
ibu aku juga sebenarnya buat salah. Dan dari semenjak kejadian itu kakak sekarang mulai peka gitu kayak gitu-gituan. Iya, sebenarnya kata nenek kakek aku tuh aku pekanya dari kecil sih Kak. Cuma gara-gara teror ini nambah ngebuka gerbangnya gitu. Berarti kan tadi sempat ngelihat kuntilanak merah juga. Terus ada kejadian lagi nggak setelah itu? Di satu malam itu bukan cuma kuntilanak doang yang aku lihat Kak. Lah terus apaan? Ada genderuwo, bahkan pocong. Itu ngapain? Dalam satu malam, gak tahu, makanya bikin aku kejang kan. Terus mereka tuh kayak ngajak aku buat ikut sama mereka. Sampai aku ngomong ke bibi aku kayak, Mati gak mau tidur Mati gak mau tidur. Kalau Mati tidur mati gitu. Terus kata bibi aku, kamu kan tidur terus, gak bakal mati katanya. Enggak, tapi kata mereka kalau aku tidur aku mati. Kata yang sosok itu tuh? Iya. Terus pas udah bisa ngeliat kayak gitu tuh takut gak sih? Tadinya takut sih Kak. Terus? Tapi kalau sekarang udah bisa mawas diri lah. Pernah ada kejadian paling parah nggak selain itu? Itu aja sih kalau kejadian paling parah. Kalau sekarang kan karena udah bisa ngendaliin diri. Sebenarnya kalau sosok kuntilanak merah itu bukan pure murni kiriman dari ayah. Jadi dia emang penunggu rumah. Karena energinya negatif, ayah ambil buat neror aku. Jadi buat CCTV-nya lah. Berarti ya serem juga ya. Berarti masih ada kayak begituan. Dan itu kejadiannya pas kakak masih SMP. Berarti umuran berapa tuh? 15. Umuran 15. Dan mama atau nyokap itu sakitnya sekitaran sampai 7 tahun. Iya. Set lama juga. Dan bisa sembuhnya gara-gara diruqyah juga. Iya. Di ruqyahnya bukan sekali, 2 kali kalau mama Kak. Sampai berapa ya? Sampai nggak kehitung 9, 10. Buset, berarti rutin terus diruqyah? Iya, setiap bulan. Jadi berobat medis iya, ruqyah iya. Ya, kami itu jadi abis-abisan gara-gara penyakit mama yang gak tahu ini bisa sembuhnya kapan. Tapi kan itu juga udah konfirmasi ke dokter kan? Iya, udah. Dan dari dokter juga nyaranin selain medis juga ada non medisnya juga gitu. Wah kan, berarti ya memang yang kayak begituan masih ada ya. Ya walaupun nggak semuanya orang juga percaya dengan hal kayak gitu, tapi ya udahlah ya, buat lo yang percaya syukur, nggak juga ya bodo amat gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah membaik. Ya, alhamdulillah. Dan orang tua balikan lagi atau enggak? Enggak. Kami udah hidup masing-masing. Terus mama sempat nikah lagi? Iya. Oh sekarang udah nikah lagi ya? Ayah juga udah nikah lagi. Oh udah nikah lagi, ya alhamdulillah. Ya maksudnya terlepas dari masalahnya apa juga ya, udah kita mah cuma sebatas nyimak doang ceritanya, nggak perlu ngejas juga gitu kan, itu kan masalah pribadi orang masing-masing. Ya jangan pernah bilang ini baik itu baik gitu, lu nggak pernah tahu kehidupan orang, jadi ya udah biarin aja gitu, biar mereka menyelesaikannya dengan ya secara masalah pribadi mereka masing-masing. Dan sekarang kakak setelah udah dapat kejadian kayak gitu, udah bisa ngeliat kayak gitu, terus pernah nggak sih, kalau nggak mungkin kan nggak pernah keluar malam gitu ya, mungkin kalau misalkan udah kayak di rumah sendiri mah ya tahulah setannya itu aja, kalau keluar tuh suka ada rasa takut nggak sih? Maksudnya kalau ngeliat kayak gituan kan ya mungkin kalau anggaplah kalau kita masuk ke rumah sendiri kan udah kayak tempat kita lah, mau setannya kayak gitu ya udah paling dia mah gitu-gitu doang. Terus kalau keluar gitu nggak munafik ya Kak, aku masih ada rasa takut. Karena yang aku banyak belajar sekarang, mereka tuh punya energi, tergantung energinya. Kalau energinya negatif, aku nggak rasa takut. Tapi kalau energi mereka positif, sejelek apapun rupanya, aku nggak takut. Pernah disakitin fisik nggak? Maksudnya pernah nyakitin fisik kakak nggak? Nggak. Kalau setahu aku mereka tuh nggak bisa nyakitin fisik yang ngebunuh gitu, nggak bisa. Tapi mereka bisa makan energi kita Kak. Makanya orang yang ditempelin kayak gitu tuh jadi gak mau nafsu makan, terus kayak susah tidur gitu-gitu, yang ngerusak badan sendiri gitu. Gampang emosi. Oh gampang emosi juga.
Sampai saat ini tapi nggak pernah yang kakak kenapa-napa gitu. Itu aja sih Kak akibat teror itu. Oh cuman kejang itu doang, dan selebihnya sampai sekarang tuh alhamdulillah nggak kenapa-napa lagi. Kayak gitu. Nah tuh siapa yang pernah ngalamin kayak gitu juga, coba lu komen nanti di bawah ya. Dan ya buat lu lagi kalau memang lu punya cerita atau sesuatu hal yang bisa menarik buat diceritain ya silahkan. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih juga buat kakaknya yang udah mau cerita juga, apalagi tentang pengalaman tentang keluarganya ya. Dan ini kalau diceritain juga nggak masalah kan Kak? Nggak masalah Kak, karena aku, ibu sama ayah tuh udah ya baik-baik aja lah. Karena udah bahagia di kehidupan masing-masing Kak. Dan berarti kalau diceritain pun nggak bakalan jadi masalah ya. Yang penting sih nggak masalah di channel ininya ya, karena kan sebelumnya pun udah ngomong sama si kakaknya. Tapi ya sekali lagi aku ngucapin makasih banget Kak udah datang ke sini. Dan ya mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.